Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa sekali lagi di dalam sesi online Heart of the King Ministries pada hari ini. Apa yang paling penting di dalam hidup kita semua? Apakah itu uang, pekerjaan, keluarga? Salah satu tokoh terbesar di Alkitab bernama Musa. Di suatu saat di dalam hidupnya, ia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini, Tuhan, jikalau Engkau tidak berjalan beserta dengan kami, dengan aku dan bangsa Israel, kami nggak mau ikut, kami nggak mau terus. Kami butuh Engkau. Sebab apa yang membedakan bangsa kami, bangsa pilihanmu dengan bangsa-bangsa di luar sana? Satu-satunya pembeda adalah Engkau. Karena kami punya Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang memimpin kami. Tuhan Allah yang selalu menggandeng kami dan selalu berserta dengan kami. Tuhan Allah yang nyata, yang bukan sekedar patung, yang bukan sekedar sesembahan, berhala atau apapun. Kau adalah Tuhan Allah yang nyata. Dan dari doa tersebut, Musa menyatakan bahwa Tuhanlah yang terpenting. Allah yang terutama di dalam hidupnya. Mari sama-sama kita semuanya, sama seperti Musa, kita mau membawa hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah yang terpenting di dalam hidup kami. Engkau tuntun langkah kami, Tuhan. Tanpamu, kami tidak mau berjalan. Sama-sama kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Mari pimpin kami, Tuhan. Kami butuh Engkau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami memerlukan Kau lebih daripada apapun, Tuhan. Di hari-hari ini, dengan semua keadaan di depan kami tidak pasti, tuntun kami Tuhan, pimpin kami. Jangan biarkan kami sendirian. Kami tidak mau melangkah tanpa-Mu. Dari hati kami, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu,
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oke, sebelum kita masuk sesi ngobrol-ngobrol hari ini, kita mau lanjut satu lagu lagi seperti biasa. I think it's a good thing ya, kita mengadakan sesi yang seperti ini, seperti minggu lalu, sesi evening tea ini. Karena kita jadi bisa sungguh memahami kebenaran, bukan cuma mendengarkan, tapi kita bahkan bisa bertanya, bisa kalau kita pengen bahas tentang apa, kita bisa komen di bawah. Komen ya, jangan live chat, supaya kita bisa cek lagi. Supaya kita bisa sama-sama sungguh-sungguh memahami kebenaran itu bukan cuma oh ya terima aja, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh paham. Karena saat kita sungguh-sungguh memahami kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, oke, sebelum kita masuk, tema minggu ini bagus, suara hati dan bahasa roh, karunia Roh Kudus. Kita mau nyanyi satu lagu, kita mau undang yang memberikan karunia itu dong ya, untuk hadir. Masa kita cuma mau karunianya doang, pemberi karunianya kita nggak mau. Mari kita minta hadirat Roh Kudus untuk sungguh-sungguh turun mengisi hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Dan kita bisa sungguh-sungguh merasakan hadiratnya, biar hadiratnya mengubah hidup kita, membuat kita bisa memahami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, membuat kita memahami semua kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tidak ada yang dicuri oleh iblis, tidak ada yang dibelokkan oleh iblis. Semuanya masuk, tertanam, berakar kuat, tumbuh subur, dan berbuah banyak. Amen. Mari kita nyanyikan lagu ini. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you've captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Dari depan lagi katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in
spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Worship you in spirit and in truth. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, terus memberkati. Shalom. Shalom, selamat malam. Yes. Ya, selamat datang lagi di sesi kedua dari Evening Tea with Gloria Aditya. Ya, Yes. selama seminggu terakhir Ya. banyak banget ya topik-topik. Iya banyak banget. Usulan Jadi ya? masuk melalui email dan masuk melalui komen-komen Komen-komen juga. YouTube, Jadi ya. kami pengen berterima kasih banyak buat partisipasi aktif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan karena memang cukup banyak yang masuk, Banyak banget. jadi kita nggak mungkin bisa langsung semuanya kita Iya. jawab, kita jabarin. Yang kita gitu. lakuin biasanya kita gabung-gabungin ya kan, kalau Ya. yang ini topik ini sampai ini, oh ini cocok nih, mirip gitu. Ya atau mirip-mirip dalam satu mirip-mirip. topik gitu. Ya, jadi Ha-ha. kita jadi satu. Kalau kita bahas satu-satu nanti jadinya banyak yang ngulang mungkin, Betul, karena betul. beberapa pertanyaan juga emang sama. Iya, iya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita belum bahas minggu ini atau, Atau minggu minggu depan. kemarin Iya, atau minggu iya. depan Uh-uh. even. Jangan khawatir, kita tetap semuanya kita tampung. Ya. Pasti dibahas. Betul, pasti ada waktunya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dan topik-topik, usulan topik-topik Iya, tersebut. betul. Gitu. Iya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau memberitahu bahwa ada kalau pertanyaan-pertanyaan itu bentuknya berupa doktrin ya, doktrin dari satu gereja, kami nggak akan bahas di sini. Kenapa begitu? Karena HOTK ini adalah ministry interdenominasi. Betul. Ya, kita terdiri dari bukan hanya dari satu gereja, dari berbagai gereja, pengurus dari HOTK baik youth maupun women pun juga dari berbagai gereja. Nah, yang namanya doktrin itu kan adalah kesepakatan ya dari orang-orang yang ada di satu gereja, makanya menjadi satu denominasi. Ketika kita setuju dengan doktrin tersebut, kita ada di denominasi tersebut. Sedangkan ketika kita mungkin kurang setuju, kita ada di denominasi yang lain. Sehingga hal yang seperti itu tidak bisa Dibahas. kami angkat di sini ya untuk menghindari friksi-friksi di Dan jadi khususnya. debat kusir nantinya. Iya, Kan nggak ada yang betul. benar, nggak ada yang salah. Bukan Cuma benar dan salah, hanya kamu kesepakatan. sepakat, Kesepakatan, betul. percaya atau tidak, Iya, ya gitu. Jadi tapi di luar itu kita pasti akan bahas dari usulan topik-topik yang masuk, ya. Dan Oke, pertanyaan-pertanyaan. iya. Hari ini topiknya beberapa terima broadcast bilangnya, wah keren Bu, saya pengen ngerti Pengen juga ngerti. ternyata. Relate ya. Topiknya hari Iya, ini- walaupun orang yang ngomong gitu nggak tanya sebetulnya. Tapi kan bagus, jadi Mungkin ada di dalam hati, Betul. terungkap melalui Terwakili. orang lain. Orang Yes, lain. itu dia. Nah, Sehati. itu yang kita harapkan sebenarnya. Iya. San. Ya, kita hari ya, ini bahas tentang apa tadi? Suara hati dan dan bahasa roh. bahasa Penting roh. ini ya, Iya, seru. iya. Ini seru. Dan sebelum kita mulai, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman semua untuk jangan lupa like, Ya. subscribe, dan share ya. Paling share penting sebanyak-banyaknya karena Iya, kita paling sungguh-sungguh penting mengharapkan kabar baik, berita tentang Tuhan itu disebarluaskan sebesar-besarnya, Betul. seluas-luasnya. Ya. Kalau misalnya Anda merasa diberkati, silahkan di-sharekan linknya, nggak apa-apa, itu free. Free, Iya, betul. iya, Dan iya, iya. justru karena kita sekarang lagi pandemi, kita bisanya online gini, Ya. malah bisa share ke siapa aja, ke US, ke Canada, ke Australia, ke Europe, manapun. Ini salah satu hal yang positif yang bisa kita tangkap Dari dari COVID. COVID. Betul, dari Betul. pandemi. Iya. Karena sekarang nggak ada batas ya, nggak ada Iya, batas. batas itu semakin tipis, semakin tipis, semakin Betul, tipis. nggak ada batas ruang Prisma, Yes. waktunya nggak cuma jam 7 malam, Iya. mau ditonton kapan aja bisa, betul kan? Ya walaupun kalau ikut live lebih seru sih. Iya, ini premier ya kan. Iya, premier. Berasa Oke, eksklusif. kita langsung mulai aja ya. Ya. Sebenarnya, ini pertanyaan pertama, sebenarnya suara hati itu apa? Ini pertanyaan paling general. Iya, Iya. general tapi Suara hati itu apa iya, sih? tapi mungkin bikin banyak orang penasaran sebenarnya. Ya. Karena kita sering kali ngomong ya tentang suara hati atau hati nurani gitu ya. Iya. Tapi sejujurnya kalau ditanya apa sih suara hati bingung semua ya. Semua juga Definisinya bingung. apa nih? Definisinya. Iya, suara hati atau hati nurani itu sebetulnya kalau istilah saya itu seperti reserve yang diberikan oleh Tuhan gitu kepada manusia supaya kayak begini, sejahat-jahatnya manusia, sejahat-jahatnya orang gitu ya, dia itu masih memiliki kesadaran untuk berbuat baik.
Ya. Jadi deep insight ya. Betul, itu Tuhan taruh gitu. Memang sengaja Tuhan letakkan itu, yang namanya suara hati. Nah, kalau bicara kata dalam bahasa Indonesia kan disebutnya suara hati atau hati nurani. Nah, sebetulnya bahasa Indonesia memang banyak menyerap dari bahasa Arab. ya. Tapi ini bagus, karena dari bahasa Arab nurani, nur itu kan cahaya ya, cahaya. Jadi sehingga kata ini tuh menurut saya menjadi sangat indah, karena maknanya adalah cahayanya hati. Ya, cahayanya hati. Dan ini ada di dalam diri setiap orang. Dalam diri setiap orang. Tidak terkecuali ya. Tidak Jadi terkecuali. misalnya lu segelap-gelapnya hati lu, Yes. tuh sebetulnya Tuhan udah kasih cahaya Betul. di situ. Udah Sampai ada. pun Udah orang ada. tak percaya. Gitu. Sampai pun orang yang istilahnya nggak percaya kepada Tuhan, dia tetap punya yang namanya hati nurani. Ya. Ya kan gitu. Walaupun seringkali kita kalau ngobrol ada ungkapan gini, wah dia udah nggak punya hati nurani lagi. Ya itu maksudnya biasanya cahaya untuk membahas hatinya itu sudah Kejahatan, Kejahatan. keji gitu, Ya, kekejian. seperti misalnya kok bisa tega-teganya ya ngebunuh anak yang masih kecil kayak begitu, apa salahnya misalnya. Nggak punya hati nurani, kan orang suka bilang begitu ya. Itu artinya cahaya hatinya itu udah nggak Padam. ada. Tapi ternyata di dalam bahasa Ibraninya lebih keren lagi menurut saya. Ini. Menarik nih. Karena kata Ibrani modern untuk hati nurani itu adalah matspun. Nah, saya Matspun. tampilkan di layar ya Bapak Ibu Saudara. Oh iya, ada tuh. Silakan. Kutipan kalau bahasa Ibrani atau kutipan teks Alkitab yang bahasa Inggris saya tampilkan. Tapi kalau yang bahasa Indonesia monggo mari gitu ya Ibu Bapak dan semuanya. Yes. Kita karena ini kan sifatnya ngobrol-ngobrol ya, bukan khotbah gitu kan. Jadi yuk sama-sama buka Alkitab gitu. Mau Alkitab dari sini juga boleh ya, tapi Alkitab dari yang fisik juga boleh gitu. Tapi kalau ini karena kutipan dari bahasa Ibraninya, matspun. Nah, itu dalam bahasa Ibrani modern kata yang artinya hati nurani atau suara hati itu matspun namanya. Nah, ajaibnya dari kata matspun ini akar katanya sama, terbentuklah kata matspen. Itu kalau cuman berbeda Matspun, nikut-nikutnya matspen. kalau yang tahu bahasa Ibrani ya, yang artinya adalah kompas. Oh. Kompas itu apa? Untuk Harian apa? terpercaya. Kompas itu Jangan ngomongin nanti iklan. Ya, kita enggak di endorse. Boleh loh. Kalau ada yang mau endorse. Gak apa-apa, silahkan mari. Tapi bener kalau ada yang mau endorse mari. Nah, matspen Penunjuk- itu penunjuk arah ya? kompas. Nah, betul. Kompas itu kan dulu kalau zaman aku pramuka, biasa pramuka tuh diajarin gimana lihat kompas gitu ya, kan ya, ya. benar. Searah utara nih Ya. supaya nggak bisa kalau Tersesat. kita punya ya betul. Supaya jangan Kalau tersesat. kita punya kompas, pramuka tahu kita nggak bakal tersesat. Ya. Ya, seperti itu gitu. Nah, jadi sebetulnya matspun atau hati nurani atau suara hati adalah penunjuk arah bagi jiwa manusia untuk dia tidak tersesat. Itu dari satu kata bahasa Ibrani itu sudah pengertiannya tuh sedalam itu. Ya, keren Ini makanya, ya, seperti makanya selalu itu. menarik nih kalau misalnya kita ngomongin atau kita mendengar bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bagus kalau dicatat. Betul. Karena Iya, pasti ada belajar. artinya. Betul. Pasti ada. Ya. Nah, jadi hati nurani itu mengandung lebih daripada hanya sekedar kesadaran gitu ya atau penginderaan, karena kata ini tuh mencakup sebetulnya seperti quote unquote ya, seperti ada penghakiman Tuhan di sini ketika kita itu melakukan sesuatu yang melawan itu. Ya. Gitu ya, yang melawan itu. Jadi saya percaya tadi yang aku bilang bahwa orang yang nggak percaya sama Tuhan pun pastinya punya hati nurani itu. Suara hati. Karena Tuhan kan nggak pengen manusia ciptaannya ini tersesat, biarin aja, kan tidak begitu kan sebetulnya. Sehingga dia sudah taruh itu. Nah, itu kerennya Tuhan kita ya. Nah, aku pengen ajak kita baca dari Roma 2 ayat yang ke-15. Supaya menjadi jelas yang tadi saya maksud ya, bahwa Tuhan itu sudah meletakkan itu. Roma 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, jadi kalau kita mengikuti itu dibela gitu istilahnya, dikonfirm gitu. Tapi kalau nggak mengikuti itu seperti dikejar-kejar sendiri sebetulnya oleh suara hatinya sendiri. Berarti ini kaitannya juga sama damai sejahtera dong. Ya betul gitu. Kalau lu ngelakuin sesuatu Ya. yang
kita sebetulnya kita udah tahu salah, biasanya kita suka berasa aduh nggak enak nih, deg-degan Iya, gitu. benar. Tapi kalau kita Betul. milih membuat satu keputusan yang kita tahu ini benar, ini sesuai yang Tuhan mau, maka biasanya kita punya Lancar-lancar peace. aja, yes, Kita betul. punya Iya. peace. Jadi nggak ada yang menghalangi rasanya dari Iya. dalam diri kita. Sebetulnya tangible, Betul. kita bisa lihat ini Berasa, benar atau enggak. betul, Ya, dari betul. sebetulnya berasa lah kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri ya, pasti sebetulnya berasa sih. Dan kayak Betul. menurut saya juga semua kita pasti pernah mengalami gak sih? Kayak Ya. misalnya kita mau nyontek atau misalnya kita mau Ya. melakukan sesuatu. Itu pasti ada something yang di dalam sini kayak mungkin rupanya itu adalah pertanyaan gitu. Yakin. Atau kalau nggak deg-degan mungkin ya. Pas mau ngelakuin, aduh kok keringet dingin tiba-tiba keluar gitu. Nah, Betul. salah nih kira-kira. Iya kayaknya Kira-kira For salah. the salah first time pasti ada kayak begitu ya. Yes. Tapi kalau kita terbiasa mengignore Nah. itu, maka akan hilang akhirnya. Betul. Iya, masalahnya. Itulah persoalannya. Apakah itu mau dipupuk ke arah yang baik, Ya, ya kan, ya. yang sejalan dengan untuk kita orang percaya yang sejalan dengan firman-Nya, ataukah kita biarin aja Ya. cenderung dididik oleh peer group-nya atau Ya. oleh Itu dia. Ya. sekitarnya ya, oleh keadaan seperti itu akhirnya kalau misalnya kita terus berhubungan dengan orang yang mengatakan itu nggak apa-apa, kita Lama-lama bisa kita jadi bisa merasa suara itu hati nggak kita apa-apa. akan bilang nggak apa-apa juga. Pergaulan yang buruk merusak Merusak Seakan kebiasaan. kebiasaan yang Betul. baik, betul sekali. Ya gitu. Ada juga itu di Titus 1 ayat 15. Nah, ini jarang Nah, dibuka. kalau Titus, ya, iya. biasa kan kita bukanya itu ya, yang pergaulan yang buruk merusakkan. ya. Ya, ini bagus juga. Satu Titus ayat. 1 ayat 15. 15. Mau bacakan Hadi? Oke. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya, maksudnya jadi kayak mereka akhirnya sudah menjadi ya itu suara hati mereka itu ikut yang jelek Sudah gitu. terkonform Ya, gitu ya. bahasa Inggrisnya bagus bilang their minds and Nah. consciences are defiled. Suara hati nuraninya sudah iya. dikotori gitu. Iya, terkontaminasi. Iya. Terkontaminasi, Iya. terkontaminasi. Iya, iya kan seperti itu. Iya. Oke. Nah, Tante ini seringkali kaitannya ini mungkin lanjutan dari pertanyaan yang tadi gitu ya. Lalu gimana caranya buat kita itu masing-masing itu tuh bisa mendifferentiate atau membedakan suara hati dari kita, suara Tuhan, atau jangan-jangan suara musuh, suara setan. Karena Iya. seringkali kan kita gitu ya. Jadi iya nih kok kok saya digerakkan untuk melakukan seperti ini. Suara Iya. hati saya kok mengarahkan saya ke sini dan seterusnya. Tapi ternyata salah misalnya. Ternyata salah gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh bias gitu. Jadi Iya, sebenarnya kita benar. harus ngikutin nggak suara hati yang muncul ini dan gimana cara Terus ngebedainnya. mungkin juga ada orang yang jadi insecure gitu. Ini jangan-jangan cuma gue yang mau doang nih. Nah, tapi iya. gue merasa ini excuse dan dibilangnya Betul. Tuhan, suara Tuhan nih kayaknya suara Iya. hati gitu. Iya. Gimana? Ya, dengan check and recheck ya, yang paling sederhana, paling simple dan semua orang bisa melakukannya adalah dengan check and recheck dengan firman Tuhan. Semua orang percaya maksudnya ya, ya. betul. Ini kan dalam tataran kita bicara sebagai Ya. orang percaya ya. Ya. Ya check and recheck dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Karena begini, kalau itu suara hati kita itu sejalan dengan suara Tuhan gitu ya. Mungkin suara hati kita itu suara hati kita. Tetapi jadi gini, bukan aku bilang bahwa suara hati itu sama dengan suaranya Tuhan. Enggak selalu. Suara Oke, hati itu kan sesuatu yang Tuhan taruh Iya. di Iya, hati Karena kita. tadi kembali lagi ke pernyataan Tante tadi adalah bahwa orang-orang yang tidak percaya Pun pun punya. Iya, punya. iya. Jadi tidak selalu sama bahwa suara hati kita Ya. itu belum tentu atau tidak selalu sama dengan Ya, suara ya. Tuhan. Jadi Betul. jangan sampai salah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, itu kan seperti kompas Ya, tadi. iya bener. Yang ditaruh Ya. Tuhan itu baik. Jadi Semua kamu orang punya kasih kompas, kompas, saya kamu punya aku kompas. juga dikasih gitu. Ya. Nah, ini mau diarahkan kemana? Kan begitu. itu dia. Disinkronkan. Itu dia. Iya betul. Disinkronkan. Kalibrasi. Nah, karena gini, kalau itu Tuhan, itu tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Yes. Jadi contohnya, misalnya kalau ini bicara nih anak muda ya, walaupun mereka udah married, tapi misalnya, suara hati saya itu berkata bahwa dia jodoh saya. Ya.
gitu ya kan. Ini posisi sudah married kuat, kan nanti ya? Bukan, ini bukan, kuat. bukan. Kan, Lu kalau anak sudah muda. married Anak nggak muda, boleh. muda. Kalau sudah Lu married jangan berpikir lagi. Bukan, maksudnya kalau gue pikir begitu arahnya. bukan. Itu pasti salah, itu udah jelas salah. Maksudnya jomblo Oke. lah, jomblo Jomblo, ya, jomblo. single gitu. Iya. Kayak dia mendoakan. Kan ini udah baik ya, udah baik mendoakan. Lalu ya dia berteman, kan nggak hanya berdoa ya, tetapi kan menjemput bola juga kan gitu. Jadi juga. ya, nanti kapan-kapan kita bicara lagi ya tentang Iya, jodoh. perjodohan, Nah, karena ada yang berdoa doang katanya nanti tahu-tahu jodohnya tuk gitu ya kan. Nah, kan dia harus menjemput. Supergirl dong ya. Cicak. Nah. Turun. Cicak. Nah, tapi ketika dia itu bergaul dan sebagainya, tiba-tiba dia berkata bahwa suara hatiku itu terus mengatakan bahwa si A ini adalah jodohku. Ya. Seperti Tapi itu beda gitu, agama. ya kan? Nah, itu tadi. Apakah ini sejalan dengan suara Tuhan, Tante? Biasanya aku ditanya begitu. Gampang sebetulnya. Cek and recheck aja. Dengan suara Tuhan. Tuhan itu sebetulnya Iya, nggak dengan pernah firman membuat Tuhan, toh. bingung kan. Untuk hal-hal yang prinsip Tuhan tidak pernah membuat bingung. Yes. Itu prinsipnya Nggak pernah saudara ambigu. semuanya. Ya. Ya gitu, contohnya misalnya jodoh. Itu kan sesuatu yang prinsip buat Tuhan ya. Dia pasti kasih guidance. Yang utama lepas dari tinggi, pendek, gemuk, kurus, cantik, kurang cantik. Warna kulit. Ya, itu, tapi ada satu. Bahwa jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan mereka yang tidak percaya. Itu dulu. Ya. Nah, kalau itu sudah enggak gitu, ya artinya itu bisa, bukan bisa jadi, pasti itu Suaramu adalah sendiri. suara kita sendiri. Iya, iya. Betul suara hati itu, tetapi suara hati ini kan bisa dipengaruhi oleh banyak hal yang tadi kita Itu tadi, bilang. terkontaminasi Ya, itu tadi. Ya. bisa jadi karena kamu sering ketemu, karena sering ganteng. ngobrol, karena orang ini baik, ya. Saya nggak bilang bahwa yang bukan jodoh kita selalu orang yang jelek, ya kan? Nah, Gitu. itu ada yang ngambil ekstrim gitu loh. Iya. Jatuhnya jadi pokoknya berarti yang aku suka Nah. itu pasti yang Tuhan nggak suka. Nah. Yang Tuhan suka pasti apa yang aku nggak suka. Iya, itu bahaya Bukan, juga. ya. Jadinya curigation Iya. sama Tuhan. Ya, tapi bukan buat kamu gitu. Karena kalau berteman tidak apa-apa, tetapi untuk jadi dalam satu pernikahan ya harus sesuai guidance-nya Tuhan ya. Ya. Itu makanya kita harus cek and recheck suara hati kita dengan suara Tuhan seperti itu gitu. Suara Tuhan itu taunya dari mana? Nah, banyak orang berpikir suara Tuhan seperti ya bisa Iya, ya. bisa dari atas, suara dari atas gitu. Ya, tetapi yang kita pasti dan yang tidak menjadi misleading adalah bahwa lewat firman. Yes. Ini kan manual book Bapak Ibu Ya, Saudara ya. Sudah gitu. tercatat, tertulis. Betul. Udah cuma tinggal kita baca gitu, nggak usah nebak-nebak, udah jelas di Iya. situ. Ya. Nah, hanya saja kan banyak sebetulnya nggak usah terlalu kecil hati juga gitu bahwa jatuh bangun gitu ya. Orang bilang berarti kan bisa jadi salah. Kita suara hati kita itu dalam proses belajar mengenal Tuhan, Ya. pastinya kita juga bisa jadi istilahnya Ya. kadang-kadang salah. Ya. Kalau salah ya nggak apa-apa, ya kan. Hanya saja tadi saya berkata, untuk hal-hal yang prinsip Tuhan pasti tidak membuat bingung. Yes. Tetapi untuk hal-hal yang tidak prinsip dalam artian seperti pekerjaan, seperti yang misalnya rumah, yang istilahnya Mau tinggal ya, di mana? Ya. Betul. Daerah mana? Betul ya, itu bisa kan bukan sesuatu dalam artian yang prinsip yang sudah tidak bisa diubah gitu kan istilahnya ya gitu. Jadi itu kita bisa jadi mungkin salah. Oh sebetulnya ini atau hal-hal yang bilang banyak orang kan bilang begini kan. Saya tuh sebetulnya sudah diomongin sama Tuhan jangan lakuin itu, tapi saya tetap lakuin dan akhirnya dia nyesel. Gitu ya. Kalau kayak begitu berulang-ulang tuh gimana Bu, gimana Tante biasa. Kalau buat saya kayak begini, satu yang kita sebagai anak Tuhan itu bukan orang hukuman. Ya. Yes. Bapak kita di surga itu Ya. bukan seperti yaitu yang aku suka bilang ke ibu-ibu lagunya mungkin harus diganti gitu. Jadi bukan yang hati-hati gunakan tanganmu. iya, Terus itu. lalu ada Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah. Dulu kan lagu awalnya begitu kan. Terus diganti melihat dengan cinta, mungkin itu lebih bagus Itu ya. fun fact-nya adalah bahasa Inggrisnya itu looking down with love, beneran Oh gitu? ternyata seperti Iya. itu di dalam bahasa Inggrisnya. Tapi looking down with love. Iya. Kalau Jadi karena diambilnya terlalu looking panjang, down-nya looking doang. down. Melihat ke bawah. Iya, lebih bagus diganti yang melihat Melihat ke bawah dengan dengan cinta. cinta. Iya. Nah, sehingga berpikirnya Tuhan menunggu-nunggu ini kamu salah tuh. Ya. Menurut Nah, saya salah, enggak gitu. begitu sih ya. Ketangkep lu Nah, gitu. kan Ayo. Tuhan itu melibatkan diri kan ya, Ya. gitu di dalam diri kita. Aku hidup
tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, kata Tapi Kristus Paulus yang hidup di dalamku. di Galatia 2:20, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kan seperti itu gitu. Jadi nggak usah terlalu kecil hati karena bahkan Rasul Paulus pun jatuh bangun Ya. dalam hal ini. Orang sebesar itu ya. Ya gitu. Tapi bisa menjadi Rasul Paulus. Dia kan Yes. bilang aku yang apa aku tahu aku nggak boleh lakuin aku lakuin. Malah aku Apa lakuin. yang Betul, pengen betul. untuk nggak aku nggak usah lakuin ini aku tahu ini Iya. salah tapi malah aku lakuin. Iya. Gitu. Betul. Dan itu kalau Anda pengen nanti belajar yang lebih detail bisa lihat di Roma 7 itu semuanya struggle-nya Paulus. Ya. Lalu di Roma 8 itu solusinya. Ya. Ya, dan kalau kita baca kitab Roma tuh selalu menarik buat saya ya. Jadi lalu Roma 9 itu adalah kemenangannya. Nah, salah satunya kita lihat aja ayat satunya ya. Mari. Kalau kita lihat ayat satunya dari Roma 9 itu Roma 9 ayat 1. Nih, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya. Nah, akhirnya ketika kita terus gitu ya kan jatuh bangun nggak apa-apa, tetapi kita terus melatih gitu. Ya. Mensinkronkan Ya. dengan yang suara Tuhan, Ya. ya kan? Akhirnya suara hatiku turut bersaksi di dalam Ya. Roh Kudus. Jadi itu sejalan Ya. akhirnya kan dengan suaranya Tuhan seperti itu. Ya. Ya. Nah, dan di Perjanjian Baru ada kisah juga kan yang menarik ya. Yesus itu mengetuk hati para pemuka agama, ahli-ahli Taurat mungkin juga ya. Ingat nggak di mana? Waktu ada wanita yang Yes. Yang itu berbuat zina ya mau di dilemparin. Mau dilemparin batu. nah lalu ditarik ya dan akhirnya Yesus berkata bahwa siapa yang nggak punya dosa boleh lempar batu Pertama, ya. pertama Art di bawah. ya kan lalu Yesus tinggal nulis-nulis dan akhirnya satu persatu mereka Kabur pergi dari yang ya paling tua. kan Dari yang gitu. paling tua. Paling Nah. nyadar. Nah, Gue udah banyak dosa nih. aku menemukan sesuatu yang menarik tuh di Yohanes 8 ayat 9. Yohanes 8 ayat yang ke-9 kita coba baca dari bahasa Indonesianya dulu ya. Yohanes 8 ayat yang ke-9. Nanti setelah itu kita baru baca dari bahasa Inggris. Yohanes 8 ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya cuman begitu. Deskriptif. Tetapi di dalam KJV-nya kalau mau dicari itu di King James version ya ya. King James ya. KJV Ya. boleh dibacakan. Yang di King James-nya saya juga keluarkan di layar. NKJV atau KJV aja? KJV aja. KJV. Oke. Mau dibacakan Gua baca? terserah. Iya, silakan. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, Nah, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. convicted by their own conscience. Jadi ada di situ. Diserang oleh suara hatinya sendiri. Betul. Kayak Nggak tahu diperhadapkan gitu. Mereka Kayak lu diperhadapkan gak pernah dosa sendiri. aja. Iya, akhirnya kabur. Ya gitu. Jadi ini sebetulnya yang seperti tadi itu gitu. Walaupun mereka jahat gitu. Iya, iya. Itu Tetap dia. sebetulnya itu ada. Ya, nah tergantung gitu. Pada saat itu kan kalau misalnya, orang semua pada bilang begini, iya Bu, karena yang ngomong yang mengkonfrontir Yesus, nggak berani gitu. Tapi kan sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, hari ini juga yang mengkonfrontir kita kan juga Yesus, Betul, Ya. betul. firman Tuhan. Iya. Bedanya Kalau cuma misalnya mereka, tulisan. Iya. nah mereka itu yang tadi diperhadapkan dengan hati nuraninya sendiri, mereka nggak mau peduli, mereka mau ignore, ya mungkin yang Berarti terjadi juga. berbeda Iya, seperti iya, itu. iya. Tetapi pasti juga ada konsekuensi logisnya Ya. untuk mereka ini gitu, ya kan? Tetapi mereka yang sampai seperti itu aja Bapak Ibu Saudara, mereka nggak berani. Ya. Gitu. Selalu peristiwa ini ngingetin aku. Setiap kali aku mau nggak taat gitu sama Tuhan, ketika suara hatiku kepengennya ngelakukan yang Enak buat ya, Ya. contohnya misalnya ngebales orang Ya. gitu. Ya. Kayak
kayak di sini tuh, nah itu tadi yang Hadi ya, yang tanya, yang ada orang yang bertanya bahwa apa membedakannya dengan suara setan, Yes. suara iblis. Karena, nah iblis itu selalu mengkonfirm yang enak untuk fleshnya kita. Itu salah satu clue-nya tuh Iya, berarti. untuk Ya, daging ya, kita, ya. gitu. Ya kan kayak misalnya, contohnya misalnya, even aku diingetin misalnya kayak begini, tapi kamu pantas kok untuk bales. Nggak usah, bukan kamu toh bukan itu dia. membunuh, Iya. Iya, bukan iya, iya. ini, Iya, ya kan? iya, iya. Kamu hanya lakukan yang impas selayaknya, aja gitu. ya, Ya kan itu orang dia. kan suka Layanan bilang sepantasnya. impas kamu nggak ngasih lebih kok, tapi mereka biar dikasih pelajaran gitu Iya, kan iya, Nggak misalnya. ngejahatin. Itu yang Nah. kayak minggu kemarin kita bicarakan kan sebenarnya, kita mau ngebales kok lu malah diberkatin, Iya, kok lu iya. nggak kena karmanya. Iya, iya, iya. Nah itu tuh seringkali Iya. pernyataan-pernyataan seperti itu kalau misalnya kita recall minggu lalu, itu tante sendiri bilang bahwa itu sebenarnya seringkali itu suara musuh. Udah Betul. jelas itu suara Iya, musuh gitu. Iya, karena Di sini kan kaitannya. Ya. nggak cocok gitu Iya. sama. Balasan adalah hakku padahal Tuhan Yes. bilang. Tuhan udah bilang Betul, seperti itu, nggak jelas-jelas. cocok dengan Ya. kebenaran firman firman Tuhan. Mhm. Tapi kalau bicara dengan daging kita enak nggak? Enak, Enak. lebih Nah, enak. itu suara iblis Ya, biasanya. ya. Nah, Jadi kalau ada suara hati clue-cluenya kita, ya, sebenarnya betul. bisa. Kalau jadi suara hati itu Tuhan taruh sebagai kompas Ya. pada kita semuanya. Ya. Lepas dari kita anak Tuhan atau enggak. Ya. Ya kan? Nah, cara membedakannya dengan suara Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya bicara di dalam tataran ini, kita punya manual booknya. Betul. Yes. Cocokin Gitu. aja. berarti. Nggak Iya. usah mikir yang aneh-aneh. Gua mau nunggu dulu sampai Tuhan ngomong secara audible baru gue ya seperti itu. Tidak dong. Kita udah dikasih. Iya, iya. Tetapi ada di sisi lain dari pihak musuh itu Ya. yang ngomporin kita dan biasanya itu lebih enak. Kadang lebih sometimes mudah. mungkin lebih logis juga kan. Lebih logis. Yes, itu dia betul. masuk Susah, akal. lebih itu masuk hati-hati akal. tuh. Iya, benar-benar. Itu Lebih masuk itu akal. harus hati-hati sih. Karena mengasihi musuh Tuhan memerintahkan masuk akal. kasih Nggak lu masuk itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Ya kan? Berdoalah bagi mereka yang Waduh, menganiaya kamu. Iya, berbuatlah Iya. kebaikan. Kamu seperti menaruh bara. Hah, Ya, gimana maksudnya? betul. Gitu. Ada anak muda juga bertanya begini, Tante, apakah pasti kalau saya dapat dengan yang seiman, Bahagia. rumah tangga saya bahagia? Ya kan? Saya bilang gini, kebahagiaan dalam rumah tangga itu masih perlu banyak faktor. Yes. Yang diupayakan tidak hanya bisa dari Yes. satu Oleh pihak. kedua belah pihak. Betul. Tetapi yang pasti adalah kalau kamu melanggar itu, satu, apakah saya tidak bisa bahagia? Sekali lagi, bisa saja iya, kalau iya, memang ini. Saya bilang orang tua gua beda agama, bahagia-bahagia Iya, iya. aja gitu kan. Suka. Dan Iya. dan kalau misalnya kita lihat misalnya sekarang aja selebriti banyak iya. banget seperti itu dan mereka Iya. ngakunya di depan semuanya Happy-happy happy aja. aja Iya, gitu. lalu- Tanpa bermaksud untuk menyalahkan mereka enggak ya. Ya, maksud tapi topiknya istilahnya ini. Ya. satu hal yang pasti bahwa kita sedang tidak menaati Tuhan Yes. kita Menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tidak orang seimbang. yang tidak betul. percaya. Dan setiap hari kita meminta berkat dari orang yang kita di awal pernikahan sudah tidak kita taati. Iya, itu Kan dia. seperti itu Itu kan. dia. Ya, jadi jangan bingung gitu, jangan bingung dengan hal itu, ya. Oke. Oke, ada lagi? Oke, pertanyaan berikutnya mungkin ini kita move on ke topik kedua Ya, ya. ya. Kan tadi kita bicara suara hati, I think itu Suara cukup hati. jelas lah ya, suara hati cukup jelas. Sekarang ke topik yang bahasa roh nih, seru nih. Nah, ini dia. Ada pertanyaan begini. Saya sangat menginginkan karunia Roh Kudus. Disclaimer, karunia ada banyak bukan Ya, cuma bahasa karunia roh ada ya, banyak, betul. banyak ya di Paulus ngejelasin Iya. banyak. Ya. Terutama bisa berbahasa roh. Itu dia. Saya sudah pernah meminta tapi sepertinya belum dapat karena saya ini kita quote I quote nggak mengerti harus bagaimana. Iya. Gimana ya Bu caranya supaya bisa berbahasa roh? Ya. Gimana caranya supaya bisa berbahasa roh? Nah, ini pertama kita harus mengerti dulu Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus ngerti juga bahwa bahasa roh itu karunia, anugerah, Oke. hadiah. Hadiah. Hah, gift. Ya, Gift. Ya. gift. Oh iya iya iya. Nah. Gift of the Spirit ya, Yes. hadiah, Nah. hadiah. Hadiah, Karunia. Ini bedanya dengan bahasa-bahasa yang lain. Bisa les. Iya, betul. Ya Iya, kan? benar-benar. Kadang Karena malah lesnya bukan cuma karunia- bisa, PD. Nah, ya kan jadi nggak ada gimana jadi cara mendapatkan bahasa roh. PD berbahasa A, B, roh C, dalam D. 3 hari. Ya. Bisa nggak tahu PD, yang penting gue Ya. Dan menurut aku sih juga jangan pernah membuat seminar cara mendapatkan bahasa roh. Aduh. A, B, C, D, E sampai Z. Ya itu les beneran. les Ya, beneran, seperti akhirnya itu. jadi les Atau itu. ada yang memberikan les bahasa roh. Aduh. Ikuti Ya. saya. Aduh. Nah, ya. Iya, iya, iya. Nah, dan karena karunia sebetulnya itu bukan untuk dibanggakan atau dipamerkan. Ya, lu cuma dikasih kok. Ya, Ya. betul.
Karena bukan dari usaha kita. Betul enggak? benar, Ya, benar. kalau dipamerkan itu kan ini lo gua bisa karena usaha kita. Ya, ya. Ini hadiah kok lu pamerin kan aneh gitu benar, ya kan. benar. Ya. Disyukuri ya, Ya. tapi Ya. bukan dipamerkan ya. Melainkan juga digunakan, harus digunakan semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu nggak boleh Ya. istilahnya Disia-siakan. disia-siakan atau Ya. meaningless. Tuhan Ya. nggak pernah Ya. kasih untuk meaningless. Ya. Ya kan sampai kita tahu bahwa Tuhan kasih 1 mulut 2 telinga aja nggak meaningless. Supaya kita Lebih banyak dengar dengar, dulu, dengar lebih banyak, jangan jangan ngomong kebanyakan, dulu. iya. Ya kan jangan ngejawab dulu. Itu kan semuanya nggak meaningless ya. ya. Dan digunakannya ya harus sejalan dengan yang ngasih hadiah ya. Iya Betul betul. nggak? Jangan Iya sampai kan gitu. disalahgunakan itu dia. Iya kan. Nah makanya kita juga harus tahu apa tujuannya bahasa roh Nah, itu. ini. Iya kan. Karena kan kitanya nggak paham juga, kecuali ada yang karunia menerjemahkan bahasa Ya, roh, kalau ya. kita pada kan ya. Betul, betul. Betul. Tapi kan most people biasanya bahasa roh bukan yang dia sendiri Benar. tahu dia ngomong Bisa apa. ngobrol gitu kayak Ya, kamu, Iya, iya, karena iya, apa? terus- Saya kan Iya. nggak bisa. Dalam bahasa roh, Nggak iya. bisa. Iya. Nah itu ternyata kan ada ya kita bisa lihat walaupun nggak diomongkan secara kegunaannya bukan begitu ya. Tapi kita bisa lihat Roma 8. Roma 8 ayat 26. Ini aku matiin aja ya kok ituin. Dimatikan aja nggak? Ya, bentar. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan, nah ini, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. yes. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya yang dari versi The Passion bagus deh. Silakan Theo baca. And in a similar way, the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weakness. For example, at times we don't even know how to pray Yeah. or know the best things to ask for, but the Holy Spirit rises up within us to super intercede, super intercede on our behalf, Ya. pleading to God with ini keren, with emotional sighs too deep for words. Jadi iya. lu sampai udah nggak bisa keluar kata-kata cuma Ya. itu bisa diterusin Iya. sama Roh Kudus Iya. gitu. Yang ini aku lupa nih, tadi baru keinget, coba dibaca dari The Passion-nya karena aku pernah baca tapi sorry ya Bapak Ibu Saudara saya lupa nitipkan untuk ditampilkan ya. Nah baru ini keinget tiba-tiba gitu. Dengan keluhan-keluhan. Jadi sebetulnya itu tujuannya yang pertama. Seringkali kan kita itu nggak ngerti sebetulnya ada hal-hal yang kita ngerti. Kita mau berdoa buat ini ya. Tapi seringkali juga ada nggak ngerti gitu sebetulnya apa yang saya harus doakan gitu. Mungkin aku pengen cerita satu pengalaman yang karena ini masih baru ya gitu, masih fresh gitu. Jadi aku ini baru hari-hari ini sudah dari minggu-minggu kemarin gitu ya. Dulunya enggak, tetapi dari minggu-minggu sebelum Paskah, dari mulai minggu-minggu sebelum Paskah gitu. Saya ini setiap kali lagi beres-beres di rumah ya biasalah seperti ibu-ibu lain ya gitu beres-beres di rumah atau apa kan lagi berpikirnya tentang yang mau diberesin ini ya. Ya. Jujur nggak mikir tentang Israel tuh nggak menjujur, nggak mikir itu, nggak sedang melihat berita tentang Israel. Tapi tiba-tiba seperti di sini itu seperti ada yang mengingatkan kayak begitu, mengingatkan untuk berdoa buat Israel, seperti itu. Berdoa buat Israel. Nah, saya tahu itu bukan suara hati saya sebetulnya, karena kan suara hati saya sedang tidak berpikir itu. Ya. Lalu karena itu didesak sekali, saya susah ngomongnya, tetapi saya bisa ngerasain, aku bisa ngerasain kayak urge gitu ya. Dan akhirnya aku duduk, saya duduk gitu kan, aku duduk gitu. Jujurnya bingung, doa apa ya? Gitu. Dan itu dia. bukan cuma satu kali gitu. Jadi pernah sekali waktu lagi les, saya kan baru les keyboard gitu. Baru les keyboard di tengah-tengahnya sedang ada lagu yang saya belum bisa coba. Konsentrasinya kemana? Ke lagu yang belum bisa lagu, itu kan mencoba gitu. lagu. Nah, tapi tiba-tiba aja sampai
kalau saya pakai kata terpaksa tuh dalam artian kayak begini, kan sebetulnya kalau secara Bukan kemauan sendiri. dan nggak enak juga kan lagi les, walaupun Guru lesnya iya. pula. ya walaupun guru ini ya puji Tuhannya ya, gurunya ini teman, jadi sudah teman dari lama, dari kecil. Jadi saya bisa ngomong gitu, sorry ya, kenapa gitu ditanya, apa sakit atau apa, enggak. Tapi aku nih, jadi jujur, kebetulan juga anak Tuhan yang sungguh-sungguh godly ya. Saya cerita gitu, aku cerita gitu. Dan oh nggak apa-apa, yuk doa. Lalu teman saya ini, guru saya yang teman saya ini nanya gini, mau doa apa? Nah, itu. Saya bingung juga ya mau doa apa. Jawabnya gini, enggak tahu. Karena begini, kalau apakah saya enggak tahu tentang Israel? Tahu. Kan saya juga mengajari Bapak Ibu Saudara ya untuk bahwa Israel itu jam dindingnya Tuhan Ya, gitu. ya. Nah, tapi hari-hari ini Israel itu sedang oke menurut saya. Ya. Kalau secara dari berita, Aduh, kalau lihat seneng banget vaksin paling Iya. besar pertama. iya kan? Kalau misalnya Gitu. jalan-jalan udah rame. Terus udah nggak usah pakai masker. Iya, enak banget. Ya, beberapa ya. Kalau di jalan masih, tapi ada ibadah gitu yang di dalam kelompok yang kecil No, itu Mas, sudah di nggak jalan pakai. juga Di kemarin jalan di juga sudah Instagramnya ya. iya, jadi Sudah nggak pakai ya? national mandate sudah Oh. bilang jadi seluruh satu negara itu kemarin itu bukan kemarin, minggu lalu bahkan itu sudah lepas. tidak perlu pakai masker lagi. Keren Luar ya. biasa. Yang aku lihat kemarinnya masih pakai gitu, masih pakai. Tapi saya dengar ada berita itu gitu. Jadi vaksin baik, ya kan gitu semuanya. Coronanya benar-benar turun gitu maksudnya. Paling cepat Udah turun nggak ada, seluruh ya. dunia. Dan tidak ada kasus baru yang maksudnya lagi kena. Ya agak sedikit ada persoalan di dalam electionnya kan, Ya. pemilihan, tetapi tidak menjadi terus di chaos Ya, atau ya, ada tapi ya. lalu misalnya pembakaran ini Ya, ya. itu gitu, nggak ada gitu ya kan Tenang gitu, aja. Iya. betul gitu. Jadi jujurnya gini, doa apa ya gitu Orang kan? kayak lagi nggak ada masalah. Gitu. Iya, Iya. lempeng-lempeng aja semuanya. Doa Sukses apa gitu loh, gitu. sukses kayaknya. Nah, tapi ini kuat banget gitu. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya saya doa, aku doa aja gitu. Duduk dan mulai praise and worship bukan nyanyi ya, tapi Tuhan terima kasih, Tuhan aku memuji Engkau. Itu memang saya selalu lakuin ya, setiap kali doa Bapak Ibu Saudara mungkin kan juga gitu ya. Jadi tapi ya tiba-tiba itu gitu ya. Saya mendapat memang ada karunia bahasa roh itu dan saya keluar gitu. Bahasa rohnya itu keluar seperti itu yang saya tahu tuh bukan dari saya gitu. Kayak keluar aja dan kan saya bilang ya, aku bilang ya, aku nggak ngerti harus doa apa. Ya. Which is aku nggak tahu dong, maksudnya kalau aku tahu kan mungkin sudah terbeban, Ya. sudah Ya, ya. sedih gitu ya. Ini enggak sama sekali kan, karena beritanya itu bagus. Tapi waktu berdoa, itu betul-betul saya bisa nangis banget. Nangis yang sampai bener-bener nangis gitu. Dan itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Yang baru ngelakuin apa, kadang-kadang baru nyiapin masakan dan tiba-tiba begitu. Dan duduk dan setiap kali menangis. Sampai akhirnya menjelang Paskah saya menyiapkan khotbah kan. Seperti itu dan Bapak Ibu Saudara kan Ya. ingat ya yang waktu itu saya kutipkan yang waktu Paskah tuh kalau yang terakhir tuh yang saya bilang apa bahwa kalau nggak usah buka ya tapi ingat bahwa gara-gara dulu Israel tidak percaya Ya. kepada Tuhan, kita semua Gentiles ini dapat di grafted in, kesempatan. Yes. masuk di dalam pohonnya Yahudi. Cangkokan. Kita menjadi disebutnya Yahudi rohani, Rohani. Ya. Israel rohani. Ya. Lalu ayat itu berkata bahwa bayangkan kalau terjadi revival revival di orang Yahudi asli. di orang Yahudi asli, artinya orang Yahudi asli itu sungguh semuanya berbalik dan percaya kepada Tuhan. Hanya ada satu dan itu di The Passion-nya yang bagus banget. Ada satu aja, cuman bisa diartikan satu aja. Apa? Revival Seluruh dunia. the whole earth. Ya. Yang saya waktu Ya. akhir dari Paskah saya bacakan waktu itu ya toh, Ya, gitu. Waktu Tuhan buka kan itu cuman waktu Paskah nggak sempat ceritakan bukan di dalam tataran saya cerita begitu ya gitu. Tapi makanya saya waktu membacakan itu seperti apa terharu ya gitu karena waktu itu tuh baru kayak dibukakan gitu loh. Dan kenapa saya sampai menangis karena setelah tahu saya menangis waktu mendoakan itu kan nangis terus. Tapi waktu tahu saya menangis lagi dan menangisnya karena yang ini saya mengerti kenapa saya menangis ya. Saya bersyukurnya kayak begini, Tuhan siapa saya sih? Kok Tuhan itu mau melibatkan saya sebagai
kawan sekerja gitu ya untuk terjadinya revival for the whole earth. Ya, ya. Kalau Anda dilibatkan begitu, gimana rasanya? It's an honor, ya, merasa terhormat sekali. Dan saya bilang begini, Tuhan terima kasih. Nah di situ kalau buat aku ya, aku jadi kayak merasa kayak begini. Aku pengen lebih taat lagi ketika digerakkan itu. Karena sebetulnya aku tidak tahu, saya tidak tahu apa yang harus saya doakan, tetapi Roh berdoa untuk saya. Yes. Nah itu sebetulnya kalau dengan bahasa aku sendiri, aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Ya. Tetapi dengan bahasa Roh itu, Roh berdoa buat aku. Ya. Jadi bahasa Roh itu sebetulnya kan sarana ya, Ya. sarana untuk maksud Tuhan itu digenapi di dalam hidup Yes. aku, betul nggak? Jadi Ya. bukan perkara bisa nggak bisa. Betul, Karena kan gitu. sama aja dulu dikasih hadiah gitu. Iya. Bukan Nah, perkara, iya kan? iya. Nggak bisa di-achieve dengan Iya. dengan kita sendiri. Makanya kalau Bukan tadi karena karena bukan saya karena- nggak tahu iya. harus ngapain, ya emang nggak tahu. Orang Iya. itu dikasih doang gitu. Iya, iya. Betul. Nah, coba lihat satu lagi supaya lebih jelas ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Nanti Ibu Bapak yang mau itu bisa baca dari Korintus dan dari Kisah. Kalau sungguh-sungguh kepingin ya mengerti tentang bahasa Roh ini bisa pelajari dari Korintus, dari Kisah. Ini bagus. 1 Korintus 14 ayat yang kedua dalam bahasa Indonesianya dulu ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Adi bacakan bahasa Indonesianya boleh siapa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, lalu kalau saya senang dari The Passion-nya bagus. Boleh bacain? When someone speaks in tongues, no one understands a word he says. Because he's not speaking to people, but to God. He is speaking intimate mysteries in the Spirit. Ya. Tahu ya, jadi ada keintiman gitu Ya. ya kan, ada keintiman seperti itu. Nah, nanti yang pengen tahu sungguh-sungguh bisa baca sejadiin sebagai saat teduh atau Bible study ya dari Korintus dan juga dari kisah para rasul itu banyak banget bicara tentang bahasa roh kalau ya. pengen tahu. Nah, jadi karena bahasa roh itu karunia, sekali lagi aku nggak mau memberikan cara-cara untuk mendapatkan bahasa roh. Pede Kiat-kiat. berbahasa roh. Ya, walaupun ada yang berkata mulutnya dibuka seperti ini. Kalau aku lebih percaya karunia itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Lu mau lagi ngapain Jadi, dikasih juga. ya. Iya, udah. mau dikasih ya dikasih, yang Betul. ya belum. Betul. Gitu. Dan jangan sampai begini. Bahasa roh itu menjadi Show. seperti atau menjadi seperti begini. Aku lebih rohani dari si A atau si B levelnya karena lebih aku tinggi. Iya, level, Iya. betul. bahasa roh tidak menunjukkan level seseorang. Yes. Ya, gitu. Tidak menunjukkan level rohani seseorang. Oh, kalau orang berbahasa roh Ya. itu pasti lebih Lebih rohani, suci. lebih suci, lebih benar daripada orang yang nggak berbahasa roh. Ya. Betul, gitu. Ya itu ya, maksudnya bukan tolok ukur gitulah ya, maksudnya bukan Iya, tolok nggak ada ukur. caranya ya lu intimate aja sama Tuhan gitu ya. Caranya semakin dekatlah sama Tuhan supaya Betul. ya Tuhan ngasih kamu hadiah. Misalnya, Iya, hadiah itu kan kita berikan kepada yes, orang yang memang yes, spesial. maksud gue itu. Gitu. Iya. Maksudnya kalau misalnya kita sayang sama anak kita, dia nggak, maaf kata nih, dia nggak usah minta pun, Kita kasih. willingly dengan senang hati buatmu nak, Ya, ya. karena kita tahu itu baik. Ya. Dan memang bahasa roh ini juga alkitabiah kok, bukan sesuatu yang abu-abu, enggak, Iya. ada di Alkitab. Iya. Gitu. Iya. Dan I think itu bener sih. Maksudnya Nasyar ponakan. Tapi kemarin gue syuting di PIK kemarin. Gue tuh naik skuter Iya, iya. listrik tuh loh. Itu seru banget. Yang gue inget tuh, suatu hari gue mau ajakin Daud ke sini gitu. Gue pengen ajakin dia naik itu buat hadiah atau even gue sampai nanya ini berapa sih harganya? Karena lucu gitu. Iya, iya. Itu kan kita memikirkan karena ya itu anak gitu karena Iya, yang itu karena close sama kita. sayang, yes. Sorry gue gak mikir Nasya gitu. Iya, Tapi iya. kalau lu yang ada di sana mungkin yang lu pasti Betul. pertama pasti Nasya karena Betul. lebih dekat sama lu kan Iya. anak lu gitu. Betul. Dan kalau misalnya bapak kita ini belum memberi, juga pastinya bukan berarti dia itu jahat Jahat. sama Iya, kita. Ya betul, belum betul. waktunya. Belum waktunya. Karena ya sebetulnya sekali lagi kembali bahwa khususnya ini saya mau pesan ya buat kita yang diberi karunia bahasa roh, kita harus
dengan bijaksana menghandle itu. Ya. Dalam artian kita harus mengerti banget fungsinya buat apa gitu. Ya. Kalau sudah dapat, kan tadi kita tahu ya, fungsinya supaya kita itu Lebih intimate itu tadi. gitu, lebih bisa tadi apa yang menjadi hatinya Bapak itu, hatinya Tuhan itu bisa tergenapi gitu di dalam hidup kita. Tapi ya kalau kalau diingetin untuk ini ya dipakai gitu kan maksudnya. Kalau nanti kan kita kemarin saya sama ibu-ibu Komsel DBE sedang bicara, kita sampai di bagian tentang talenta, tentang mina seperti itu gitu. Tuhan itu kan selalu berkata ya, do business till I come kan, seperti itu gitu. Jadi apapun yang dia anugerahkan, dia itu nantinya akan istilahnya Minta pertanggungjawaban. betul minta. Aku nggak mau bilang begini, berarti kita Tuhan kita hitung-hitungan, nggak gitu. Karena dia itu kalau memberikan sesuatu itu nggak pernah Asal. mubazir gitu ya, maksudnya asal ya iseng lah aku ngasih kamu itu tuh dia. iseng Tapi gitu. invest kan. Nah, Invest, itu investasi gitu. Nah, ketika kita diberi karunia bahasa roh, dipakai atau enggak? Ya. Gitu, satu. Lalu yang kedua adalah bagaimanapun walaupun itu bukan bahasa kita, tetapi kan kalau yang sudah kalau yang didapat karunia bahasa roh pasti ngerti ya bahwa lidah kita yang dipakai juga kan, bukan lidahnya orang lain. Ketika kita berbahasa roh, betul ya gitu. Agak susah kalau Nah, gitu. artinya kayak begini, Yakobus kan diingatkan, jangan sampai lidah yang kita pakai untuk berbahasa roh, kita pakai untuk mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain, yang Julid. kotor, yang Dari julid. satu sumber nggak mungkin ya. keluar dua mata air. Betul, yang ngegosip gitu. yes. Nah, ini sebetulnya bagaimana kita to handle it kan, seperti itu. Karena aku percaya bahwa setiap kata sia-sia aja harus kita pertanggungjawabkan Betul, kan, betul. seperti itu. Apalagi kalau lidah kita ini kita sudah pakai untuk bahasa roh gitu. Nah, justru ketika Anda belum dapat bahasa roh bukan berarti kalau begitu gue bisa enak-enakan, bukan gitu juga ya. Bukan gitu. Tetapi istilahnya tuh jangan gini, seperti orang yang 3 talenta atau 2 talenta, 1 talenta, ibaratnya kayak begini, ngiriin kan ya, Wah, aku cuma mengiriin dapat 1, nggak usah ya, deh. anugerahnya Simpan orang aja di lain kubur. gitu. Ketika kita ini belum tentu kita bisa handle itu. Betul. Betul kan kayak begitu gitu. Tapi kalau sudah diberi, ya mari digunakan, Dikerjakan dihandle dengan dengan bijaksana. Mungkin itu dari saya untuk ingatkan karena banyak orang kepahitan, termasuk saya kan, saya pernah cerita di HOTK kan, aku pernah cerita yang aku kepahitan sama orang yang sudah berbahasa roh tetapi Menyakiti. lidahnya tuh menyakiti gitu, dan saya anak kecil waktu itu kan seperti itu gitu. Jadi janganlah gitu, jangan sampai seperti itu ya, supaya banyak orang juga yang merindukan bahasa roh ya. Jadi kita udah ngerti fungsinya. Jadi kalau saya nggak bilang ya sekarang nggak usah pada kepingin, enggak, karena Loh, justru harus mengingini tuh. Mengingini. Nggak apa-apa mengingini hadiah itu nggak apa-apa. Tapi nggak Ka- boleh forcing gitu Betul. kan. Tuhan, Betul, kalau gitu. enggak gitu. Dan kalau enggak terus jadi Rasa kayak inferior. pahit, pahit, inferior gitu dengan orang yang sudah berbahasa roh atau Iya. punya bahasa roh. Dan kalau Anda dikaruniai bahasa roh, to be honest saya hanya bisa cerita yang aku rasain ya gitu, ketika berdoa Tuhan gerakkan itu bahasa roh seperti itu, seperti ada sesuatu yang lega selesainya itu. Nah, tetapi kita juga harus hati-hati. Kenapa kalau ibu bapak, saudara yang di HOTK, kamu yang di HOTK, pasti ngerti kan, aku hampir nggak pernah di HOTK itu mengajak begini, mari kita berbahasa roh, nggak pernah. Kenapa? Karena ada, nanti belajar ya, ada di Korintus kan ada tuh gitu, bahwa itu kan intimate sebetulnya ya. Betul. Dan malah dibilang nggak memberi benefit buat siapa-siapa. Iya. Takutnya yang datang itu merasa inferior gitu. Gua belum bisa. Jadi Betul. gue nggak bisa masuk di dalam grup Iya. itu atau pelayanan itu. Betul. Iya. Kalau sering itu dipakai orang yang belum maksudnya belum dikaruniai ya. Saya seringkali nggak mau pakai kata bisa. Karena kalau pakai kata bisa itu usaha kan ya, achievement gitu. ya. Achievement, Tapi pencapaian. belum dikaruniai. Dilihat, Ya, belum dikaruniai itu merasa kalau dia belum semoga mendengarkan ini ya. Tapi kalau belum dengerin jadi kayak
minder gitu loh. Ya, ya. Dan itu dia, milih itu nggak dia. usah datang deh gitu. Gua kurang suci. Ya Iya. gitu karena kayak mendingan gua nggak datang gitu kayak gitu Suci ya. semua Nah. bahasanya aja gua nggak Golongan paham. malaikat. Gua aja betul. nggak paham Tapi bahasanya. kita juga harus hati-hati. Jangan sampai menjadi orang yang menghakimi orang lain yang Ya. misalnya kayak begini nih. Ada WL, aku juga tidak pernah meminta misalnya kamu kan juga WL, kamu WL, tante-tante di Praiser Women Ya. yang tiba-tiba ketika memimpin Ya. gitu, Ya. tiba-tiba dia berbahasa roh. Yes. Aku nggak pernah menegur. Ya. Ya. Kenapa? Apa hakku? Ya. Gitu, betul kan? Ya. Karena bisa jadi kan Ya. di tengah-tengah dia memimpin betul. itu Betul. seperti Ada aku, ungkapan-ungkapan Ya. itu yang seperti betul. aku, dia kayak Ya. di urge gitu dan dia nah aku nggak bilang gini, ini kok sok kayak begitu ya, Ya. kayak begitu. Ya. Kamu nggak boleh ya kalau baru mimpin, ini kan mimpin orang banyak. Kamu Ya. nggak, loh apa hak saya? Ya. Nanti saya yang harus bertanggung jawab dong. Aku yang harus bertanggung jawab sama Tuhan. Betul. Itu aku Gloria yang Nyuruh urge dia, dia, lu yang kenapa nyuruh. ngelarang-larang Iya. gitu. Betul gitu. Mau jadi repot. Bisa jadi dia tiba-tiba digerakkan untuk mendoakan sesuatu yang mungkin kasat mata kita Ya. sedang tidak melihat. Ya. Ya. Bahwa ketika kita sedang mengadakan mungkin seminar, Ya. mungkin kita sedang mengadakan KKR, Ya, Ya. tiba-tiba Tuhan itu tahu ya, entah itu Ya. ada kuasa gelap, entah ada yang Yes. Itu dia. aku mungkin nggak menyadari, tapi si WL ini Tuhan Ya. Kasih tahu. Nah, seperti itu Ya. karena kebetulan dia memimpin di depan Ya, ya. dan praise worship-nya itu menjadi powerful Ya. kayak begitu. Aku akan ikuti kegerakan Ya, Tuhan. Betul. Ya. Ya, Ya. Jadi dia seperti jangan itu. ngejudge lah, maksudnya Jangan entah lu ngejudge. punya Betul. dikasih karunia, nggak punya karunia, Betul. dipakai di mana di depan. Ya. It's a personal thing dengan antara Betul. orang tersebut dengan Tuhan, antara diri kita dengan Betul. Tuhan gitu. kan. Selama diri kita juga beres sebenarnya. Betul. Maksudnya tidak ada Betul. sama sekali niatan untuk memamerkan atau misalnya Ya. unjuk gigi. Itu Ya. selama kita hanya mengikuti dorongan kuat dari Tuhan, Betul. digunakanlah gitu. Heeh, heeh. Betul. Karena memang gimana pun harus dipakai juga Betul. hadiah. Ya kayak kita Iya. misalnya kita kasih hadiah, kalau misalnya nggak dimainin, Sedih nggak Kecewa, kan? dipakai. kita kecewa. Ya minimal Kenapa? sedih Iya. walaupun nggak marah. Misalnya Kecewa. kita ngasih hadiah ke orang, orangnya thank you gitu, tapi Udah ditaruh. Dia ditaruh doang. Heeh, Betul, gitu betul, ya. Betul. Itu makanya yang sudah diberi karunia itu harus digunakan. Ya. Ya, jadi makin dilatih gitu setiap kali untuk ya itu membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, Ya. ya. Oke. Ya ini mungkin dari kami, Tante ya. Apa namanya masih berkaitan dengan bahasa roh ini gitu ya. Kalau misalnya tadi kita udah mendengar tentang apa namanya fungsinya, pengertiannya gitu istilahnya ya. Seberapa pentingkah bahasa roh itu, berbahasa roh itu? Apakah artinya kita itu, yaitu kalau misalnya tadi kita bilang mengenai intimacy, apakah artinya kalau misalnya kita tidak bisa berbahasa roh, artinya kita nggak Belum bisa dapat. intim? Oh iya, sorry, belum mendapatkan bahasa roh itu, apakah artinya kita itu kurang kurang intim. atau belum bisa intim sama Tuhan? Enggak ya, pastinya kan enggak gitu. Ya. Jadi karena gini, bahasa roh sekali lagi bukan tolok ukur. Ya. Ya, Ya, bukan tolok ukur. intim gak intim Pasti dengan Tuhan. pasti bahwa orang yang menerimanya itu pasti lebih intim Ya. dengan Tuhan dari yang tidak atau belum menerimanya. Ya. Ya seperti itu gitu. Atau dengan kata lain aku mungkin kayak mau kalau misalnya saya boleh membuat satu statement seperti ini. Bahasa roh adalah karunia Tuhan untuk seseorang membangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Ya. Namun bukan berarti orang yang berbahasa roh pasti punya keintiman dengan Tuhan yang lebih lagi. Nah itu dia. Bisa ngerti nggak? Diulang. Ya. Diulang. Bahasa roh adalah karunia Tuhan untuk seseorang membangun keintiman dengan Oke. Tuhan lebih lagi. Oke. Jelas ya? Ya. Namun bukan berarti bahwa orang yang berbahasa roh pasti Ya. punya keintiman Ya. dengan Tuhan lebih lagi. Ya. Nangkep? Ya. Ya. Karena itu tadi ada orang sudah diberi karunia bahasa roh tidak menghandlenya dengan bijak. Yes, Nggak itu dia. dipakai, Ya. nggak bangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Betul? Ya. Nah, kalau dari ini semoga jelas ya. Artinya orang yang belum dapat karunia bahasa roh tapi punya kerinduan membangun keintiman dengan Tuhan, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh ya, merindukan bukan hanya baca Alkitab sebagai kewajiban pokoknya gue udah saat teduh gitu ya, tetapi sungguh-sungguh gitu rindu, punya hati yang seperti mungkin seperti rusa rindu Ya. sungaimu ya, seperti itu.
bisa jadi dia punya keintiman yang lebih Ya. daripada yang sudah dikasih modal, kalau Iya, aku boleh iya, pakai benar, kata benar, modal benar, ya, benar. tetapi dia nggak pakai Ya. gitu. Ya. Ya jadi jangan terintimidasi kita yang belum dikaruniai bahasa roh, wah berarti aku nggak bisa intim dong. Tadi Bu Glory kan cerita, Tante Glory cerita bahwa Tante Glory bisa sampai nangis gitu. Karena saya gini, saya sudah dikasihkan karunianya itu, saya harus gunakan gitu. Kalau saya ya gitu. Jadi ketika Tuhan Tuhan itu saya gunakan gitu, saya pakai gitu. Ketika berdoa ini tiba-tiba aja itu keluar saya pakai gitu, saya gunakan. Tapi jangan dibalik gitu, jangan Ya. analoginya jangan dibalik gitu. Ya gitu. Ya. Tadi pernyataan tadi itu sudah mewakili sebenarnya. Jadi benar-benar jangan sampai ada di antara kita yang merasa inferior sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena keintiman sama Tuhan itu tidak dibatasi, iya tidak Betul. dibatasi hanya Iya. kalau kita sudah menerima karunia berbahasa roh. Enggak. Betul. Jadi seperti tadi dari bagian yang kedua dari kalimat tadi itu, bahkan orang-orang yang belum mendapatkan karunia berbahasa roh itu bisa mendapatkan keintiman yang lebih dalam lagi, tergantung Iya. dari seberapa sih dia rindunya. Iya. Betul. Apakah dia seperti rusa rindu Betul. aliran airnya Tuhan atau Iya. ya sudah gitu. Karena Iya, seringkali pun ada betul. orang-orang memang yang Cukup aja. disayangkannya Cukup itu, aja gitu kan. cukup Ya aja. udah gini aja lah ya. Aku belum mendapatkan karunia bahasa roh. Oh ya udah Gak berarti apa-apa. limitku segini, batasku segini. Iya, Which is atau salah. ya itu tadi merasa nggak disayang Tuhan, Nah, makanya iya, udah karena lama belum dapat kepingin, hadiahnya. kok nggak Nah, dapat itu dia. dapat, terus malah Itu dia. menjadi apa ya, hambar gitu loh, Iya, iya. kayak hambar dan bilang bahwa Ah, ya ya udah udahlah. berarti kan gua nggak bisa intim gitu, siapa bilang? Ya. Enggak gitu, tapi yang Ya. sudah diberi modal, nah itu pasti nanti ada pertanggungjawabannya, Iya, iya. yang Tuhan pasti akan minta Di invest gitu. tuh udah series A. Iya kan. Ya seperti itu. Iya. Nah, tapi aku mungkin mau tambahkan kalau mungkin ini yang terakhir ya, Ya, aku mau tambahkan bahwa ada sesuatu yang gini, dulu aku tuh ya bukan dulu ya, sampai dengan waktu kemarinnya kan ngobrol sama kalian, aku kan masih berkata bahwa itu tuh kayak bahasanya Tuhan gitu, bahasa roh itu ya, seperti itu gitu. Aku dulu suka kasih ilustrasi bahwa kalau aku tuh dari Jawa, kalau ketemu di Jakarta ini bisa berbahasa Indonesia, tapi kalau ketemu dengan orang yang dari Jawa, apalagi Jawanya sama-sama Semarang tuh ada istilahnya, istilah Semarangan, kayak bisa menjadi lebih akrab gitu ya gitu. Nah, jadi dengan itu saya nih berpikir bahwa oh berarti bahasa roh itu bahasanya Tuhan, dengan kata lain bahasa surga. Seperti itu gitu. Maksudnya nanti di surga itu bahasanya ya bahasa roh itu gitu ya kan gitu. Dan nah itulah asiknya Tuhan. Ya ketika saya itu apa ya sungguh-sungguh mengingini gini, saya itu aku nih hari-hari ini ya usiaku belum tua. Tapi belum bisa dapat vaksin soalnya. Jadi belum lansia. Iya, Belum belum lansia. lansia. Ya. Tapi aku suka berpikir gini, saya suka berpikir gini Bapak Ibu Saudara. Usia saya 50, kalau biasanya wanita nggak mau diketahui usianya, buat saya aneh ya. Saya nggak apa-apa. Apa ya? Nah, usia saya takut inferior. 57, suka berkata begini, ya kalau secara logika, masa sih di double, jadi 104 berarti ya, gitu. 114, enggak lah ya, gitu ya. Maksudnya ini belum, sudah bukan zamannya Nabi Nuh. Umur 900 Enggak, sekian. ya, gitu. Jadi kan berarti tinggal enggak lama ya, maksudnya yang enggak 2 kali lipatnya lah, bukan enggak lama, enggak itu lama sebentar Tuhan yang tentukan. Tapi begini, kayak pengen gitu ya kalau yang kemarin sudah jalan sama Tuhan, Second pengennya half-nya. di yang second half-nya ini lebih lagi, Ya, pengen lebih lebih intim. ngerti, pengen lebih ngerti hatinya Tuhan. Dan karena saya ini khotbah, karena saya ini punya komsel gitu. Saya selalu yang paling aku takutin tuh satu tok. Tuhan jangan sampai saya itu misleading, tahu ya? Ya. Misleading. Karena banyak yang ngikutin. Gitu. Nah, dan Tuhan tuh baik banget. Jadi gini, semoga saya cerita ini gini, tujuannya semoga kita tuh nggak ada yang takut jalan sama Tuhan. Takut salah. Ini sudah, dihukum. iya kan? Ini dua-duanya leader gitu. Aduh, ini apa di Mulmed ini juga ada 2 leader gitu. Udah nanti kalau aku gini lebih baik aku nggak lakuin apa-apa gitu loh. Iya kan gitu. Daripada salah. Nah, ternyata kan
aku pun masih salah gitu, masih bisa salah gitu. Tapi Tuhan itu menegurnya itu atau membenarkannya itu elegan gitu. Yes. Oh, yeah. Sure. Kan aku baru ngomong sama kalian dan Bapak Ibu Saudara sejujurnya saya tadi baru ngobrol nih sama Hadi ya tadi sebelum ini. Wah aku nih benar-benar tahu bahwa program ini yang kita buat talk show lah atau evening tea ini Tuhan suka untuk menolong banyak orang gitu. Karena Tuhan juga nggak mau ternyata yang ngomong ini ya Ibu Glorinya, Tante Glorinya ini punya pengertian yang salah tuh dibenerin gitu. Ya. Aku tuh udah pernah, kalian juga pasti pernah baca 1 Korintus 13 kan, gitu. Aku juga. Tapi tiba-tiba tuh ada sesuatu yang rema, nah itu ya, yang yes. pengertian Yang baru. terhighlight, Makanya jangan tiba-tiba gini, muncul. dapat 1 Korintus 13, bosan gue udah tahu gitu loh. yeah. Aku membiasakan diriku enggak gitu ya. Pasti Nah, ada sesuatu yang baru. iya. Dimensinya tuh dalam. Yuk coba ya, kita teman-teman. lihat Iya, ya Bapak Ibu Saudara di rumah juga ya. 1 Korintus 13 ayat 8. Ini keren banget ya 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Ya. Beneran keren ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, Ya. pengetahuan akan lenyap. Ya. Cukup dari bahasa Indonesia aja, saya tuh kayak Roh Kudus itu kayak meminta saya ulang baca lagi, ulang baca. Jujur kadang-kadang kan kita sok pinter. Ini kenapa saya mesti baca lagi gitu. Lalu saya baca lagi, kasih tidak berkesudahan. Ya. Kalau tidak berkesudahan artinya Kekal. iya kan. Tapi nubuat akan berakhir, berarti nubuat itu nggak kekal. Enggak kekal, betul. Lanjutannya, bahasa roh akan berhenti. Iya. Nggak kekal coy. Betul? Iya, berarti enggak kekal. Berarti Yang nggak kekal. tidak berkesudahan atau kekal itu apa? Kasih. Kasih. Love. Iya kan? Allah. Kasih, betul. Makanya God is Love. love. Allah adalah Jadi kasih. sebetulnya bahasa surga, bahasanya Tuhan, bukan bahasa roh, tapi apa? Love. Love. Yes. Betul. Karena nggak bisa berkesudahan. Iya, betul. Nanti kalau nggak mesti belajar bahasa baru dong. Nah ya, jadi Anda yang Aduh. bahasa roh itu sangat Baik. keren dalam artian kalau Anda sungguh-sungguh sudah dapat itu harus digunakan ya. Dan itu kalau boleh testimoni itu sungguh-sungguh membuat makin intim gitu karena yang kita nggak ngerti itu jadi bukan dibuat mengerti tetapi gini ya sudah gitu Dibantuin, kita ya. ikut dibantu untuk apa yang jadi kehendak Tuhan itu terjadi lewat kita, Kita. lewat doa kita. Padahal kita nggak ngerti doanya apa. Jadi saya nggak bilang bahasa roh nggak penting, ya. Saya bersyukur banget Tuhan berikan karunia itu. Tapi yang kedua harus dihandle, Ya. ya dengan bijaksana. Di-manage dengan Betul. benar. Tetapi dan itu bukan tolok ukur bahwa kita lebih Betul. rohani dari orang Betul. lain, gitu ya. Levelnya lebih tinggi. Betul. Dan bahwa yang belum dapat itu satu, Ya. yang untuk yang belum dapat karunia itu satu. Bukan berarti Anda nggak bisa Mendapatkannya. intim dengan Ya, Tuhan. intim, ya. Tapi yang kedua juga Anda tidak usah takut. Karena bahasa roh akan berakhir, akan berhenti. Tapi bahasa kasih tidak akan berhenti. Yes. Yes. Kalau Anda dan saya punya bahasa kasih, bereslah. Yes. Ya, jadi kalau boleh guyon begini, kalau nanti datang kita nyampe ke surga, bisa bahasa roh nggak akan ditanyain begitu, betul? Enggak ada itu. Tapi tidak ada gini, di checklistnya enggak apakah ada. punya bahasa kasih? Yes. Karena dikatakan kalau enggak kamu seperti Betul. gong, Iya. ya kan? Yang bergemerincing yang nggak ada Canang, artinya. ya, seperti Cuman bunyi itu. doang. Cuma bunyi doang. Betul, sampai ada tuh yang di ayat satunya yang bilang, walaupun kita bisa bahasa malaikat, Iya. tapi kalau kita enggak punya kasih, so Nggak ada nggak usah gunanya. kecil hati, Ya. yang belum dapat karunia, milikilah kasih. Yes. Tapi yang sudah punya karunia bahasa roh, harus punya kasih. Iya dong. Yes. Supaya Jangan sampai menjadi terbalik. Lebih kesaksian. banyak kasih. Lebih lagi, betul. Lebih bisa Supaya mengasihi. tidak menjadi batu sandungan. Ya, Ya kan, ketika kita berbahasa roh, bahasa rohnya sampai kayak begitu gitu Ya, ya kan. ya. Tetapi ketika turun misalnya atau ketika selesai bahasa roh itu tiba-tiba memaki-maki orang. Ya. Ya, hanya hal yang sedikit saja misalnya Ya. bajunya ketarik orang atau celananya iya, keinjek orang ya seperti itu Iya, atau iya. mobilnya kehalang orang seperti itu. Ya, Gue jalan gitu. aja ya. Gitu. Ya. Ya, itu mungkin ya obrolan kita saya rasa. Oke. Yes.
itu dia. Oke. So, Semoga memberkati. ini 4 pertanyaan sudah dijawab dengan cukup jelas. Yes. Menurut saya sangat jelas sih. Sangat, Ki- sangat. Kita kupas mulai dari suara hati, Puji kemudian Tuhan. membedakan antara suara hati, suara Tuhan dan suara setan atau suara iblis gitu kan. Terus Dengan kemudian suara kita sendiri. suara kita sendiri juga. Terus kemudian dari situ kita beranjak ke bahasa roh. Fungsinya tuh sebenarnya apa? Kita dibenerin nih pengertiannya, bukan mengenai bisa atau tidak bisa, tapi Karunia. itu free Dikasih. gift. Iya memang seperti itu. Dan juga yang terakhir pertanyaannya berkaitan dengan apakah kalau misalnya belum bisa belum mendapatkan karunia bahasa roh, Berarti artinya kurang intim. kurang intim? Enggak Jawabannya juga. tidak. Karena bahkan bahasa roh ini bukan bahasa yang kekal kan. Iya, bahasa roh bukan bahasa yang kekal. Iya, Nah, kasih itu yang kasih kekal. itu yang penting. Iya. Itu dia. Ya, saya suka cita banget waktu Tuhan bukakan. Nah Ya, itu ya. Iya, maksudnya itu gini, dia. Nah. share begini supaya mendorong gitu kita semua untuk mau Alkitab ini keren Bapak Ibu Yes, Saudara, yep, ya gitu. yep. Jadi makin kita sungguh-sungguh kepingin ngerti Tuhan gitu, ternyata nggak usah takut juga. Saya tuh bersyukur dan saya bilang Tuhan sorry ya gitu, sorry banget. Kemarin aku punya pengertian dan itu tuh saya bisa ngerasainnya apa ya, kayak Tuhan tuh bilang, nah lu goblok ya, nggak bilang begitu gitu, tapi kayak maksudnya ya seneng gitu ya, Dan justru ngerti itu kan membuat kita gitu. lebih semangat untuk terus baca Alkitab, terus baca Iya, Alkitab, terus iya, belajar. iya. Betul. Ter-encourage karena Selalu ada yang perlahan-lahan baru. iya Tuhan kasih sesuatu yang upgrade bawang. dan update Betul. gitu. Iya. Kalau Iya. misalnya Layernya memang- banyak. Iya. Karena mungkin dia Tuhan tuh juga paham bahwa pengertian kita tuh terbatas. Kalau Belum sekarang nyampe. gua kasih semuanya lu Meledak. muntah terlalu banyak Iya. gitu. Iya. Ya dimensinya seperti tadi. 1 Korintus 13 itu satu yang mungkin udah sering kali dibacakan di gereja, Iya. kemudian kita juga baca sendiri. Tapi ternyata ada satu cuman Satu kata, coy. satu itu aja udah bisa. Wow, ternyata Iya. ada sesuatu yang baru. Dan ternyata ketika kita kayak dikasih tahu kayak begitu, nemukan yang namanya Iya. rema itu Yes, tuh seneng banget. jujurnya ini kan bukan bahasa roh ya, tapi itu membuat kalau saya boleh pakai omongan gini, aku berasa kayak lebih intim Yes, gitu dengan betul, Tuhan. betul. Betul. Lebih Bener nggak? kenal, lebih itu Iya ya. kan? Mungkin Hadi Deo walaupun dengan tingkatnya Nasya lebih kecil, Daud itu udah lebih gede. Ketika dikasih tahu gitu, dia salah terus dikasih tahu terus Nangkep. akhirnya dia nangkep terus bilang iya thank you ya Pi Ya, gitu ya kan itu ya, tuh betul. seneng nggak? Terus Iya. kayak Seneng, misalnya iya, papinya betul. nih ngerangkul Betul. gitu ya. Ya, ya, Aku ya, tuh ya, ya, orang ya. seneng Betul. imajinasi ya. Betul. Jadi aku Betul. kayak ngebayangin Betul. waktu dapet ini kemarin ya cuma di meja gitu waktu Ya. itu. Yes. Aku tuh bisa senang banget Iya, gitu rasanya. Nah, jadi kayak gitu Bapak Ibu Saudara ya. Bangun keintiman dengan Tuhan itu hal yang real gitu. Iya. Iya. Saya Bukan tuh sesuatu yang di awang-awang. Iya. nah, Keintiman tuh apa? aku di tuh kayak awan. kepingin gitu orang karena aku dulu suka sedih gitu kalau aku cerita gitu kayak aku intim dengan Tuhan tuh kayak Ibu Glory tuh kayak Terus Suci. orang malah merasa Iya, gitu. insecure. Nah, Bener, gitu itu tadi, ya. insecure lagi Nah, dia. kayak gila, gue gak bisa kayak gini. Nah, Jauh gitu ya. banget gitu. semoga Padahal- lewat talk show Iya, ini iya. ya Ibu Glory juga orang biasa gitu ya Bisa ternyata. salah tapi bisa dibenerin. Iya, waktu aku cerita sama kalian kan aku udah pede banget ya ceritanya yang tentang bahasa orang Semarangan ya kan. Iya, iya, iya. Dan kita juga ternyata iya-iya aja ternyata- lagi. Iya, Iya, karena- siap. kan, gitu. Karena make sense. Iya, make sense gitu. Ternyata kan yang make sense itu Belum tentu tentu benar. dari Tuhan ya, belum tentu dan karena aku akan mungkin kalau cuman untuk obrolan yang nggak di YouTube Iya, mungkin sans nggak aja, ada. Tuhan juga sans aja. Oke nggak lah, apa-apa. santai lu Eh, ngobrol. tapi Tuhan benerin Iya, ya karena tahu nih hari ini bakal Ratusan dibahas. orang. yang dikasih. nonton ya Yes. semoga memberkati ya Iya, Bapak saya, Ibu saya Saudara. percaya ini pasti memberkati, Oh bukan iya, cuma sekedar banget. semoga sih. Yes, Oke. Thank you semuanya Iya. sudah mengikuti acara hari ini. Iya. Jangan lupa kita mengingatkan sekali lagi bahwa untuk minggu depan dan minggu-minggu seterusnya masih bisa memberikan topik, memberikan pertanyaan. Ya, di- usulan topik dan pertanyaan Iya. baik itu melalui email di hotk.dunamis@gmail.com Yes. atau juga di kolom komentar, jangan di live chat karena Jangan live chat hilang. Iya, Live chat bisa ah, hilang. iya. Live chat tidak kekal. Ya, nyambung ya, relate. ya Bagus bridging-nya. komen selalu ada. Ya. Live chat Oke. tidak kekal. Suatu hari akan hilang. Oke, ya itu dia. Oke, itu terus lalu seperti biasa Bapak Ibu sekalian jangan lupa kalau oh ya kita ada yang mau kita tampilin ya kayaknya. Aku baru ngomong soal kalau Bapak Ibu mau menabur, mau memberkati, mau memberikan perpuluhan, bisa ke rekening-rekening yang akan ditampilkan di layar. Mungkin bisa pakai QR code juga. Sekarang tinggal scan gampang ini ya. loh yang tadi kita bilang bahwa batasannya tuh semakin tipis, Yes, semakin yes, yes, tipis. yes. Jadi semakin fleksibel. Nanti semuanya. mungkin bisa pakai apa nggak tahu. Bisa ke tadi fintech, bisa ke rekening-rekening ini juga. ya. Bisa nanti kita dikirim ke sini. Dan ini mungkin kita mau tampilin sedikit. Kita mungkin beberapa dari ibu bapak bertanya nih kita selama ini kirim transfer itu dipakainya buat apa sih gitu. Ya, Salah satunya pasti buat ini.
Ya toh? Iya, Ya, iya. tapi juga dan ini yang merekam ini, tapi juga untuk ada beberapa hal yang kita lakukan. Seperti Bapak Ibu tahu, waktu year end ya kalau nggak salah year end kemarin saya sebelum opening saya bilang, oh masih ingat Kairos Sharing Track KHT sekarang ada di Madiun di Yes. Jawa Timur. Iya. Halo Madiun pasti lagi nonton sekarang. Dahsyat. Setia Dahsyat luar menonton. biasa, selalu Yes, setia ya, kalau- selalu iya. muncul di live chat. Yes. Welcome, Tuhan Yesus berkati dan kita mau tampilin videonya mungkin dari Madiun, Iya. pelayanan KHT di Madiun. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Oke, wah luar biasa ya. Mari puji sama-sama Tuhan. berikan kemuliaan buat Ya, Tuhan ya di kemuliaan tempatnya buat masing-masing. Tuhan. Luar biasa. Keren banget itu. Dan itu memang Tuhan selalu menempatkan di tempat yang tepat ya kalau di Jakarta iya, nggak mungkin betul. kita melakukan itu sih Iya, iya, dengan iya. semua yang terjadi. Kalau Iya. kalau di Madiun bisa dan luar biasa banget Iya. kita lihat tadi ya dahsyat. Luar biasa. Thank you teman-teman di Madiun. Berikutnya kita juga ada seperti yang ibu bapak teman-teman saudara sekalian tahu kemarin NTT ada banjir, ada Iya. musibah Saudara banjir di kita. sana dan itu devastating banget ya Pak Jokowi Iya. datang sampai nangis waktu ke Betul. sana. Berat-berat banget sih Berat di banget. posting-postingannya juga. Yes, yes. Sangat banyak. Lihat beberapa temen influencer juga ada yang ke sana dan mereka semua juga Iya. benar-benar aduh gitu maksudnya. Mhm. Anyway, kita memberikan bantuan ke Ya. mereka, mungkin kita bisa tampilin. Nah, ini fotonya. Kita berikan bantuan ke paroki, sorry gak kebaca, ketutupan kamera. Sang penebus Waingapu. Waingapu, Ya. ya di NTT. Puji Tuhan sudah nyampe ke sana dan semoga bisa membantu ya. Iya, semoga untuk bisa meringankan. meringankan Iya. beban-beban mereka di sana. Iya. Selain itu juga of course kita Bapak Ibu semua kalau punya anak kecil tahu pasti kita punya preschool HOTK Preschool di HOTK. Tangerang Selatan di Alam Sutra. Ya. Dan of course preschool tidak bisa berdiri sendiri, pasti kan harus ada berkaitan dengan Diknas dan teman-temannya Betul. di sana dan teman-teman PAUD-PAUD yang lain ya. Iya. Ya, teman-teman. Dan Saling bersinergi. ya dan kita bersyukur karena walaupun di tengah pandemi tetap preschool HOTK bisa berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan banget. Ya kan bisa Ya. berjalan dengan baik, masih bisa sekolah online dan banyak PAUD-PAUD lain bahkan di daerah yang sama, sama-sama di Tangerang yang tidak seberuntung kita. Aktivitasnya terhambat. Betul karena ya Kondisi dan kondisi pandemi kemampuan saat ini. untuk punya device dan segala macam Ya. lebih susah. Semua sangat susah dan pandemi udah berjalan setahun lebih dan Ya. itu sangat Kasihan. sangat susah untuk mereka. So, kita juga membantu PAUD di Tangerang, PAUD Nilawati ya, kalau nggak salah. Paut Nilawati, Ya. Kota Tangerang. Kota Ya. Tangerang, ini mereka kemarin kita bantu untuk subsidi SPP. SPP-nya. Ya, subsidi SPP-nya.
mereka bikin tulisan berterima kasih buat kita. Yes. Iya. Puji Tuhan, all glory to God. Mungkin ada Iya. videonya, kalau nggak salah. Ya, ada video dari Ibu. Ya. Saya ucapkan terima kasih OTK sudah membantu SPP 15 murid di PAUD Milawati Ar-Rahman Tangerang. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi seringkali Bapak Ibu Saudara memang kita itu tidak spesial mintakan seperti kalau waktu COVID kan kita memang dalam artian kita announce ya bahwa kita ini mau mengumpulkan dana untuk COVID seperti itu karena skalanya memang nasional. Betul. Ya gitu, tapi kalau skalanya itu lokal seperti itu seringkali atau membantu seperti yang tadi PAUD itu dari apa yang Bapak Ibu taburkan Yes, selama sejak ini. itu Yap. ya itu kita gunakan tanpa kita harus ngomong lagi minta lagi kepada Bapak Ibu Saudara, tapi karena- sangat bersyukur Karena ya. istilah pergerakannya pun kita berharap bisa sesegera mungkin. Betul. Betul, Di saat betul. mereka butuh itu langsung kita bisa Iya, kirim. kalau misalnya kita Iya. kumpulin apa segala macam, Takes siapa time. tahu, iya. Ya, dan itulah gunanya taburan Anda dan bersyukur Yes. banget pasti apa yang Anda tabur akan Anda tuai Ya. berlipat Amin. kali Amin. ganda. Yes. Amin. Ya, Ya, uh-uh. berkatnya berlipat-lipat. Luar biasa. Oke, Oke. I think sekian dari kita Yes. minggu ini. Jangan lupa pertanyaan dan usulan topik di email di hotk.dunamis@gmail.com dan di kolom komentar di Di bawah. kolom komen. Kita bahas minggu depan lagi Ya. sesi yang lain. Semoga pasti seru nih ya. Udah 2 kali seru. Ya. Yang ketiga pasti akan lebih seru Lebih lagi. seru lagi. Jadi Amin. jangan sampai kelewatan, tetap stay tune. Ya, evening Um, tea Evening Tea with Gloria Aditya. Ya, setiap hari Jumat jam 7 malam. Oke. Oke, Sampai ketemu. Bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain, dan dengan melakukan itu Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.